Alhamdulillah Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad sayyidina ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Allah ya karim. Pertama-tama kita kembali sama-sama memanjatkan pujian syukur SWT. Alhamdulillah pada saat kita masih dapat berkumpul dalam rangka pengajian rutin kita. Insyaallah hari ini kita masalah hukum mengingkari zakat. Jadi zakat ini merupakan kewajiban semuanya wa Islam bagi kita yang mampu. Jadi zakat itu dari bahasa Arab artinya itu pertama al-barakah, artinya membawa keberkahan pada harta yang kita zakati. Yang kedua itu at-taharah, itu membersihkan harta yang kita zakati. Yang ketiga itu adalah an-nama, berarti berkembang, bertambah harta zakat tadi. Ya. Yang penting kuncinya bahwa kita berzakat semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dan kita tidak boleh berzakat kepada orang lain lantas kita akan bantu mereka. Itu namanya upah, bukan zakat namanya. Jadi kita di Islam ini bahwa jika kita memang di desa-desa tidak punya orang ilmu dalam masalah agama, tidak punya ulama situ, dan mereka tidak berzakat, ikhlas zakat dan maka itu masih bisa dimaklumi karena kita tidak apa ilmu tentang zakat tadi. Tapi jika kita sudah tengah-tengah orang-orang beragama, ulama, dan kita berzakat tadi ikhlas zakat, maka oleh kata namanya orang-orang yang murtad dari agama Allah SWT. Ini insyaallah. Jadi kita masuk ini sentiasa mengajar kepada semuanya itu berzakat. Ya, zakat apa saja lah, zakat harta. Ya, contohnya zakat emas itu bisa. Jika kita punya zakat artinya emas, ya 85 gram itu setahun nggak dipakai, maka sudah wajib zakat. Ya, gimana caranya? Ya kita harus tahu berapa harganya itu emas waktu itu per gramnya. Nah contoh kalau emas itu 1 juta per gram, maka uangnya itu sekitar 5 juta. Berarti zakatnya itu setahun itu sekitar juta lebih. Itulah dibagi-bagi pada orang miskin yang ekonominya miskin tetapi dia ahli ibadah, ya, dia ahli sholat. Ya, kalau tidak sholat tadi tikalakunya baik, ucapannya baik, semuanya insyaallah. Ya, utamakanlah orang-orang yang berhak mulia insyaallah. Ini nah kita jangan ragu. Jika kita berzakat itu berarti kita itu mentransfer uang kita di ban akhirat, dan di sana itu kita ada apa itu ya kartu ATM itu nomor PIN-nya itu 44342. Apa itu? Kita tahu bahwa ya jumlah rakaatnya sholat 4 itu ya sholat zuhur, asar 4 juga 3 maghrib, isya 4, subuhnya 2. Tapi kuncinya tadi bahwa jangan lupa laksanakan sholat waktu itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan saya yakin bahwa Allah berfirman, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Maksudnya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Dan orang yang sholat Allah SWT pasti akan sadar diri untuk berzakat tadi. Ya, kenapa? Ya bukan kita yang mengurangi uang kita, tidak, malah bertambah itu Allah gantikan dalam bentuk nikmat yang lain. Gitu. Gak ada uang gantinya itu dikasih kita nikmat kesehatan, ya nikmat kesempatan, nikmat kemauan, rumah tangga harmonis, keluarga semuanya alhamdulillah sehat-sehat semua. Ini Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dan kalau kita menghitung Allah Subhanahu wa taala, tidak ada manusia yang mampu menghitungnya. Gitu. Nah contoh saja, ya satu saja, ya kira-kira siapa sih yang bisa menghitung berapa kali kita itu bernafas siang dan malam? Tidak tahu. Itu baru satu. Ya. Jadi Allah itu ya bahwa tidak mengharapkan harta kita untuk Allah SWT, tetapi kita membantu orang-orang yang ada di semuanya, bantu orang miskin. Ya. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Ya.
kita pun mati itu, orang kaya yang mati, orang miskin mati, sama di bawah. Pertama kain kafannya, yang kedua kafannya, yang ketiga amal ibadahnya, kan ada lain. Gitu. Ada meninggal itu diantar oleh 3 yang mengantar dia kuburnya. Pertama harta benda, yang kedua keluarganya, yang ketiga amal ibadahnya. Setelah itu pulang, disuruh keluarga tadi jenazahnya, pulang 2, pulanglah hartanya dan keluarganya tadi. Yang setia di kuburnya benar-benar Allah, tinggal amal ibadahnya. Yang kata bahwa kita manusia harus memperbanyak ibadah yang bisa kita lakukan. Dan kuncinya tadi bahwa ya jangan lupa sholat 5 waktu itu semata-mata kita kerjakan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebagai tanda syukur Allah Subhanahu Wa Taala, tanda Allah Subhanahu Wa Taala semua nikmat yang kita rasakan. Karena banyak orang itu biasa mau ikut ke sini tetapi nggak punya kesempatan. Ada juga kesempatan ada tapi sakit-sakitan terus, nggak sehat kita. Kita orang kaya semuanya ini. Kenapa? Ya dikasih kita bermacam-macam nikmat. Ya datang sini ada untuk apa namanya? Kita kasih ini untuk bisa menambah itu, memperluas kita punya persaudaraan. Ya kita banyak sahabat tentunya. Ya kemana kita pergi, insya Allah ada orang yang bisa dengan kita semuanya. Ya makanya kita ini dengan berzakat tadi insya Allah akan berkah hidup kita, rezeki juga akan lapang. Ya yang penting kita jangan sampai kita ingkari zakat untuk kita semuanya. Itu kewajiban kita bagi mereka yang mampu. Insya Allah. Sehingga akan menjadi manusia-manusia yang mendapat Allah Subhanahu Wa Taala dunia sampai akhiratnya insya Allah. Kita jangan ragu dalam berzakat tadi ya. Semakin sering kita berzakat ya sedekah infak sebagai itu, justru itu ya nikmat Allah sering bertambah pada kita. Itu dalam bentuk bermacam-macam insya Allah. Insya Allah. Makanya kita bahwa ya Allah itu tidak pernah menyanyiakan kita punya perbuatan. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Walaupun sebesar zarah kita punya amal kebaikan, amal ibadah, dikerjakan sembunyi-sembunyi kah, terang-terangan kah, di gelapan malam pun juga Allah Maha tahu. Malaikat Maha mencatat dan Allah balas dengan bermacam-macam kenikmatan. Tetapi ya kalau ketika bersembunyi juga berbuat dosa sebesar zarah pun juga, sebesar berbuat dosa Allah melihat juga, dan Allah itu membalas dengan bermacam-macam penderitaan. Makanya kalau kita menderita, kita tidak boleh menyalahkan Allah, tapi kita itu ya tanya diri kita masing-masing, kesalahan apa, dosa apa yang pernah kita lakukan pada saya, itulah akibatnya tadi. Insya Allah Allah itu sama sekali tidak pernah menzalimi kita manusia, tapi manusialah yang banyak menzalimi dirinya sendiri. Insya Allah. Nah demikianlah ya sirah ini, semoga menjadi bermanfaat dan kita menjadi manusia-manusia yang bisa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalam wallahu fil aqwami thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.